lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si GBP USD dan juga kita akan membahas mengenai pergerakan dari si Euro USD ini sendiri. Oke, sebelumnya kita akan lihat dulu untuk pergerakan dari si GBP USD ya. Untuk GBP USD saat ini dia itu berada di area golden ratio, jadi masih belum ada perubahan mapping juga, karena memang kalau kita perhatikan pergerakan dari si GBP ini cukup lambat juga ya untuk awal minggu ini, dari Senin, Selasa, Rabu ya, itu cukup lambat dan mungkin nanti akan ada pergerakan ya begitu pada saat interest rate ya atau FOMC nanti gitu. Karena kalau kita lihat ya memang ada kenaikan suku bunga untuk si USD ini yang nantinya akan memberikan dampak yang cukup positif untuk si DXY gitu. Artinya DXY ini masih ada nih potensi untuk melanjutkan kenaikan lagi dan break dari si level harga 102.057 ini gitu. Lalu lanjut ya, mungkin nanti akan naik kurang lebih ke 102.63 yaitu di Vivo 76.4 gitu. Nantinya si GBP USD ini ya masih ada potensi melanjutkan pelemahan kembali ya. Kalau kita perhatikan di sini sampai kurang lebih ke area ini ya, di area harga berapa ini 2727 sampai 2759 gitu. Jadi potensi masih ada akan melanjutkan pelemahan sampai kurang lebih ke area ini kembali ya. Baru dari sini kita lihat apakah ada kesempatan kita untuk masuk ke area buy atau enggak gitu. Karena kalau kita perhatikan untuk area ini sendiri itu juga bertepatan dengan Vivo 76.4 dan ini akan masuk ke dalam range atau zona ya kurang lebih di area trendline-nya dia sendiri gitu. Jadi memang mendekati area trendline dari si GBP USD. Kalau kita lihat ya di sini ya. Oke. Nah, kemudian secara tren kalau untuk si GU ini itu masih uptrend ya, jadi masih belum ada perubahan. Kemudian kalau kita lihat juga yang saat ini downtrend itu adalah minor trendnya dia, saat yang minor trendnya sendiri gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi kalau mengenai buy zone ya, buy zone ini masih jadi buy zone ya di 2808 2873 masih jadi buy zone yang high risk ya. Kalau untuk yang medium risk itu di 27 ya sampai 2759. Untuk yang low risknya itu ada di 2602 sampai 2665 gitu. Kalau untuk selling point ya, untuk selling point sendiri kalau kita perhatikan untuk saat ini itu kurang lebih ada satu ya di sini di 2978 sampai 2979 ya di sini. Kemudian ada satu lagi ini yang paling tinggi ya, itu di 3125 sampai 3126 gitu. Memang nggak cukup banyak kalau untuk selling point karena kita ngikutin trennya aja gitu. Jadi untuk buy zone lebih banyak ketimbang selling pointnya gitu. Untuk selling point sendiri pun kita ambilnya benar-benar di resistennya si GBP USD ini sendiri gitu. Oke ya, itu untuk GBP USD. Kemudian kita lihat lagi kalau dari Euro USD. Jadi sebenarnya kenapa sih nggak ada perubahan mapping bang? Karena memang pergerakan itu masih di dalam range harga gitu. Jadi kalau kita mau ubah pun ya apa yang mau dirubah gitu. Soalnya memang range harganya si pair yang ini ya, baik itu GBP USD ataupun Euro USD, XAU USD itu masih di dalam range trading kita gitu. Artinya masih di dalam mapping kita itu sendiri gitu. Nah untuk si Euro USD, kita lihat di sini ya, itu berada di range harga ya buy zone kita sebenarnya. Jadi semalam saya sempat masuk ke buy zone ya, sempat entry buy juga di range harga ini. Itu memang sudah close dan memang sisa layer di bagian bawah ya. Saya masih pakai extra plus untuk layernya kalau untuk si USD ini, jadi masih dalam kondisi profit. Cuma memang nggak naik banyak sih, karena memang kalau kita perhatikan di 4 jam pun dia sideways. Jadi udah 1, 2, 3, 4 candle ini dia sideways. Jadi kurang lebih udah 8 jam ya, 6 ya 12 jam lebih lah ya dia sideways gitu. Untuk si Euro USD karena memang pasti dia menanti dari si suku bunga gitu, adanya kenaikan suku bunga ini, kemudian ada new home sales ya sama boarding permits ya, itu juga paling diperhatikan oleh pasar untuk hari ini. Nah jadi memang kalau detik-detik ya atau detik-detik maksudnya kayak jam sebelum ya sebelum FOMC ini sendiri biasanya market itu akan sideways.
artinya mereka itu akan wait and see ya terlebih dahulu apakah mau menunjukkan kenaikan atau enggak gitu. Nah, kalau kita perhatikan dari si euro ini sendiri, ini kan dia ada di range, kalau kita lihat ya, di 10.025 sampai 10.062 gitu untuk range euronya dia. Nah, ini buy zone kita juga ya kan. Nah, kemudian next buy zone kita itu ya, untuk nextnya itu ada di level harga di sini. Nah, ini untuk yang medium risk itu di 9.400 sampai 9.680 gitu. Kemudian kalau untuk yang low risknya ya, kalau untuk yang low risknya itu ada di bawah sini, itu di level harga ini untuk yang low risk ya, itu di level harga 8.450 sampai 8.700-an gitu. Nah, ini kenapa disebut dengan low risk, karena ini adalah support dari struktur harga yang kita bahas di video weekly kemarin gitu. Oke ya, ini untuk low risknya. Tapi kalau misalkan dilihat untuk selling point, nah kalau untuk selling point sendiri sebenarnya belum dapat gitu ya. Paling kalau mau selling point kita hanya bisa dapat di sini. Nah, ini sini berarti ini jadi area sellingnya, tapi ini high risk ya, di level harga 11.000 ya 200 sampai 11.462 gitu. Ini selling point pertama. Selling point kedua itu tetap masih sama di sini, di atas ini, di resisten daily-nya, yaitu di range harga ya, di current ini resistennya itu di 12.367 ya sampai 12.075 gitu. Jadi masih sama untuk resisten selling point-nya. Kalau untuk buy zone ini ada 1, 2, 3, sell zone 1 sama 2 gitu. Jadi kalau untuk yang minor atau yang low risk-nya itu di sini ya. Indonesia belum ada gitu, karena adanya high risk sama low risk gitu. Kalau untuk medium risk belum nemu sebenarnya. So kalau kita mau temuin pun kita bisa lihat di 30 menit ya untuk yang medium risk sendiri. Cuma memang much better kita ikutin tren dulu aja gitu untuk saat ini gitu ya. Nah, kalau mau dilihat medium risknya itu kurang lebih di level harga di sini, di tengah-tengah. Nah, di sini itu di kurang lebih di level ini, kita ambil yang ini ya, itu di 30 menit ketemu itu di 11.832 sampai 11.098 gitu. Ini untuk yang medium risknya, tapi saya lebih prefer ya antara satu yang ini ya, yang pertama di zona pertama nih yang 11.200 sampai yang kedua itu zona kedua di 12.367 gitu. Tapi nanti kita akan pantau juga nih di area harga 11.083 11.098 gitu untuk medium risknya. Oke, jadi mungkin sekian dari saya untuk Euro USD sama GBP USD hari ini ya. Paling nanti kita akan fokus ke Euro USD dulu ya, karena memang lebih berfokus ke si impact ke DXY nya itu sendiri gitu. Oke, sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.